khotbah. Itu sudah Pak Kode. Hari ini, saudara, saya akan khotbah tentang grace on business. Tapi sebelumnya ada satu Tuhan taruh dalam hati saya tentang satu sindrom. Ini satu penyakit yang dialami. Ini saya pernah ngomong tentang banyak sindrom. Kalau Anda rasanya baru mengenal kasih karunia itu bagaimana. Tapi ada satu sindrom yang saya sebut namanya sindrom Supede. Apa? Supede. Supede itu sudah pernah dengar. Ini sindrom berbahaya. Pernah dengar kita. Nah, saya beritahu saudara, saya memang menaruh level yang sangat tinggi di sini. Saya takutnya kalau Anda kena sindrom, suatu saat kita pembicara lain selain saya, sudah habis sebetulnya saya khotbahin. Nanti, sudah pernah dengar. Spirit ini tidak baik. Saya berharap Anda tidak terkena sindrom ini. Amin. Kalau Anda memperhatikan tentang khotbah Yesus di atas bukit, itu sebetulnya hati-hati dengan judul yang dikasih LAI. Matius pasal 5 dan Lukas pasal 6 itu berbeda. Meskipun isinya ucapan bagus, berbahagia. Berbahagialah ini, berbahagialah ini. Betul, di Matius 5 ayat 1 dikatakan Yesus naik ke bukit lalu dia khotbah. Tapi perhatikan isi yang sama. Lukas 6 ayat 17 berkata lalu Yesus turun dari bukit dan mengajar. Isinya sama. Artinya itu dua kejadian yang berbeda dengan isi yang sama persis. Saya ulangi. Itu bukan khotbah di bukit. Khotbah di bukit betul kalau Matius 5 ayat 1. Tapi Lukas 6 itu bukan di atas bukit. Lukas 6 ayat 17 berkata Yesus turun dan mencari tempat yang datar. Isinya sama. Artinya kalau Anda mungkin datang begitu dan akan saya benar dengar ulang-ulang kepada ada khotbah lain. Hati-hati, karena Yesus juga melakukan yang sama. Kenapa? Anda harus diingatkan berulang-ulang. Amin. Nah, saya beritahu, bukan isi khotbah saya yang memberikan Anda pewahyuan. Anda dapat pewahyuan dari Roh Kudus, bukan dari isi khotbah. Tolong catat ini. Pastor, berarti kalau saya dengar khotbah salah, Anda bisa dapat pewahyuan? Iya, bisa. Kalau Anda memang sudah memenuhi satu level tertentu, kayak seperti saya, Anda masih tahu bahwa pewahyuan itu revelation by revelation. Tidak mudah mengerti pewahyuan. Ada pewahyuan yang gampang dimengerti, ada pewahyuan yang susah dimengerti. Kalau saya mendengarkan khotbah salah pun saya tetap dapat pewahyuan. Bukan dari khotbahnya, dari Roh Kudus. Saya ingatkan sekali, bukan gnosisnya yang menjadikan itu Anda dapat gnosko. You get revelation from Holy Spirit. Jangan bilang begini, ya saya memberikan inspirasi dari saya. Tidak bisa. Daud Putranto tidak bisa memberikan inspirasi, tidak bisa memberikan pewahyuan. Amin. Jadi suatu saat kalau ada orang lain berkhotbah di sini dan bukan saya, kalau mungkin pernah saya khotbah, jangan bilang ini, pernah dengar. Jangan. Amin. Katakan amin. Ya, saya percaya supaya saya tidak jadi beban di hati saya, saudara. Amin. Amin. Karena saya tahu kalau saya nanti tahun-tahun depan saya mungkin 1 bulan 1 kali tidak ada di sini, kan ada orang lain yang nanti. Itu kalau setiap kali saya mengundang seorang bilang, apa lagi yang kita mau khotbah semua. Nanti saya jawab sama dia, jemaat saya tidak kena sindrom Supede. Pernah dengar. Biar pernah dengar, kalau Anda dapat gnosko yang baru, you get the new revelation. Amin. Saya beritahu, saya adalah penulis buku Grace on Merit. Saya beritahu, saya 30 kali membaca buku itu setelah dicetak. Belum terhitung ketika basic draft, belum terhitung ketika bab per bab, belum terhitung itu. Sudah mungkin mencapai 150 kali. Setelah saya selesai buku itu dicetak, dipublish, dan kita launching kemarin di Sahid Kawanua, saya mendapatkan begitu banyak pewahyuan, padahal saya yang tulis. Amin. Jadi artinya, apa saja yang Anda dengar sama, tapi beda pewahyuannya kalau Anda datang dengan haus dan lapar. Amin. Ingat, khotbah di bukit itu Matius 5. Lukas 6 bukan khotbah di bukit, karena Yesus dikatakan ayat 17, dia turun dari bukit. Baru dia berkata berbahagialah. You get it? Jadi artinya itu dua kejadian yang sama. Banyak pendeta tidak membaca dengan teliti, meskipun dia kejadian Wahyu 5 kali. Kan biasa begitu, kita suruh 5 kali khatam. Maka kalau kita cerita begini, siapa tuh baru ada tuh ayat lupa tuh, mereka tidak mau salah mereka. Dan apa yang saya sampaikan hari ini mungkin 75% pernah saya sampaikan. Nah, itu maksud saya. Nah, supaya Anda tidak kehilangan semangat mendengarkan. Karena kadang-kadang ini ada orang, jangankan Anda, ada banyak pendeta, saya khotbahkan besok pagi. Isi Grace on Merit itu dibagi dalam 3. Bab yang pertama, bagian yang pertama itu tentang mengenal Allah. Saya akan khotbah tentang bab 7 hari ini. Dan supaya saudara bisa menikmati, saya kasih previewnya sedikit-sedikit. Oke? Yang pertama tentang Yesus Juru Selamat.
Saudara, percaya Yesus itu tidak mudah. Percaya Yesus itu sulit. Betul nggak? Percaya Yesus juru selamat. Yesus itu juru selamat. Itu di bab 1. Saya membahas tentang Yesus juru selamat. Tidak hanya menyelamatkan Anda dari neraka ke surga, tapi juga menyelamatkan dompetmu, menyelamatkan bisnismu yang hampir bangkrut, menyelamatkan ketakutanmu memulai bisnis, menyelamatkan apa saja. Amin. Kalau Anda bisa menyelamatkan diri sendiri, maka Anda tidak perlu juru selamat. Itu yang dibahas di bab 1. Amin. Apakah untuk percaya Yesus, just believe, don't try to believe. Untuk percaya Yesus, Anda harus pakai hati, jangan pakai otak. Susah percaya Yesus pakai otak. Sama kayak istri saya, ini hubungan Kristus dan jemaat. Istri saya kalau percaya saya pakai otak, susah. Saya ini kadang jelas, kadang nggak jelas buat dia. Tapi kalau hati saya tidak pernah berubah buat dia. Amin. Cintaku sedalam samudra. Oh, Anda tidak pernah dengar lagu ini? Ada di sesekali coba dinyanyikan buat ini. Cuma hatiku lupa terlalu surgawi. Nomor 2, gnosis dan ginosko. Kemarin saya sudah khotbah. Gnosis itu pengetahuan, amin. Pohon pengetahuan, ginosko itu pohon kehidupan. Pengetahuan Anda tidak akan bisa membuat Anda berhasil. Buktinya banyak pebisnis handal bangkrut. Berarti pengetahuan tidak bisa menjamin. Pengetahuan tidak bisa menjamin. Kemarin saya bilang ketika seseorang memakai pohon pengetahuan, dia memiliki kemampuan tahu baik dan jahat. Tahu baik dan jahat itu bikin celaka. Saya lebih senang jadi orang bodoh kalau di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama betul, saya ingin jadi orang pintar. Di hadapan Tuhan, saya ingin jadi orang bodoh. Kenapa? Saya berhadapan dengan seseorang yang menciptakan otak saya. Maka sangat aneh jika orang berdebat dengan Tuhan, karena kemampuannya berdebat berasal dari Tuhan. Itu orang goblok kuadrat. Tidak bisa begitu kan? Masih begini, tidak bisa sekali selamat, tidak bisa sekali selamat. Kita yang atur-atur. Anda tidak bisa berdebat dengan Tuhan, karena otak Anda Tuhan yang ciptain. Kecuali Anda bisa menciptakan otaknya Tuhan, itu fine. Yang ketiga, rencana Allah versus rencana bisnis. Rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Meskipun Anda gagal, bukan berarti rencana Allah Anda gagal. Aduh, Anda pernah melakukan kesalahan terbesar di hidup Anda, mungkin Anda gagal. Dan Anda tidak pernah gagal. Saudara, saya dulu sering waktu saya cari istri, saya selalu ngejar cewek-cewek cantik. Waktu akhirnya saya putus asa, saya pikir ya gagal saya, sudah yang penting perempuan daripada ini umur dua terlanjur lama tambah lama. Tapi Tuhan menyediakan ternyata dua atau tiga yang besar. Rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana bisnis itu sebabnya selalu ada manajemen risiko. Saya beritahu bahwa Anda kalau Allah sudah merencanakan, kenapa Anda merencanakan? Saya tidak benci perencanaan, tapi saya benci kalau Anda bergantung pada perencanaan. Saya juga merencanakan banyak hal untuk gereja ini, termasuk NOS. NOS itu buku saya tahun 2016, nanti mau tulis NCC Organic System. Nanti NCC kalau jemaat sudah 1000, ada 8 departemen. Departemen pernafasan, departemen pencernaan, departemen, ya nanti nama departemen kita itu begitu. Ikut sistem tubuh, supaya dia korporat jadi satu. Amin. Amin. Maaf kalau terlalu tinggi bahasanya. Nanti 2015 saya akan khotbahkan itu. Berarti Anda nggak sanggup. Oke. Jadi rencana Tuhan itu sudah finish. Amin. It is finish. Kekristenan dimulai dari garis finish, bukan dari garis start. Amin. Anda sudah menang. Meskipun Anda nggak ikut bertanding, Anda tetap pemenang. Cuma beda antara orang yang bertanding dengan yang tidak bertanding. Anda tidak bertanding, Anda sudah lebih dari pemenang. Amin. Makanya saya tahu masa depan saya sudah amin, sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Setiap kali saya memandang salib, saya tidak pernah khawatir. Kalau Anda punya kebutuhan ekonomi, ingat ayat ini. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan tidak pernah dipermalukan. Kalau Tuhan bikin malu Anda, temui saya. Jangan-jangan otak Anda yang salah. Amin. Amin. Itu sebabnya kadang-kadang kita salah itu. Yang keempat, right believing, produce right living. Pemahaman yang benar menghasilkan sikap yang benar. Akhirnya spedur credere. You act what you believe. Anda melakukan apa yang Anda percayai. Amin. Kalau saya percaya isi yang begini nih buat saya gagal. Tapi ada juga tidak. Kita selera pastor gede, bulat, lupa Doraemon. Tidak apa-apa, itu preferensi. Amin. Anda masuk ke restoran, Anda bilang, saya mau pesen nasi goreng. Karena buat saya nasi goreng itu enak. Mungkin Anda pesen capcay, terserah. Apa yang Anda percaya? Kalau Anda percaya nasi goreng enak, Anda percaya pesen nasi goreng. Kalau Anda percaya capcay enak, Anda percaya pesen capcay. Amin. Amin. Kalau Anda percaya bahwa di sini Anda bisa menikmati Kristus, tetaplah di sini. Banyak orang di gereja sana, dia sudah rasa nyaman, masih tetap di situ. Itu goblok. Saya ulangi, itu goblok. Saya kalau makan di restoran A, gak enak, saya pindah restoran B. Makanya ini namanya restoran favorit. Betul nggak? Ini kan aneh.
Ya kan ada kan susah amin kalau bilang begini kan. Memang Manado. Pekerjaanku kehendak Allah. Pekerjaanku kehendak Allah. Inti dari ayat ini adalah jangan dikit-dikit tanya kehendak Allah. Allah itu ada di dalam Anda. Amin. Jangan lupa teriak Tuhan. Di mana kau? Allah yang kami sembah dalam nama Abraham, Isa, dan Yakub. Lupa Tuhan itu transenden betul, tapi Tuhan juga imanin ada di sini. Amin. Yo, kalau stres kok jangan keras-keras. Tuhan ada di sini. Tuhan tidak sendirian. Makanya doa Bapa kami dimulai dengan kata Bapa kami yang di surga. Artinya Anda bukan yatim piatu. Anda bukan yatim piatu. Mungkin faktanya ada di bumi Anda tidak punya Bapa, sudah tidak punya Ibu, tapi you are not orphanage. Anda bukan yatim piatu. Kau punya Bapa di surga yang memelihara burungnya di udara. Amin. Yang menghias bunga di bagong. Amin. Kau punya gagah sedikit. Amin. Anak raja, amin. Yang anak raja bilang amin. Anak raja kok tidak senyum kok beda, amin. Tunduk aja, amin. Saya lihat secara natural kalau anak jenderal beda sama anak hansip. Anak jenderal itu apa itu? Kadang-kadang melanggar pun gak berani, maksudnya dalam segi negatifnya. Artinya dia punya pede. Anda itu anak raja, pede sedikit, amin. Sedikit masalah. Anak raja, ini raja dangdut tuh. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ke-6 sampai yang ke-10 tentang mengenal diri sendiri. Bab 6 itu saya tidak khotbahkan, pernah saya khotbahkan. Saya hanya memilih minggu depan itu yang terakhir khotbah tentang diri sendiri. Ini preview saja. Yang ke-6 miskin tapi bahagia. Itu Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Anda ingin bahagia? Yang ingin bahagia katakan amin. Saya kasih tahu caranya. Miskin. Ini di bab 6 ini saya bahas. Oke. Orang punya pesawat, saya punya mobil. Mana lebih kaya? Nathan, punya pesawat, saya punya mobil. Mana lebih kaya? Mana lebih miskin? Punya mobil. Berarti pastor kalau punya pesawat, anak kalah. Kalau punya mobil sama punya motor, Nathan, mana lebih miskin? Motor. Punya motor sama jalan kaki, mana lebih miskin? Jalan kaki. Jalan kaki sama orang lumpuh, orang tidak punya kaki, mana lebih miskin? Artinya Anda mengukur kemiskinan dengan itu kan? Betul nggak? Ya, nah saya beritahu. Masalahnya, kenapa Tuhan bilang berbahagia orang yang miskin? Padahal Yesus bilang aku datang untuk membuat engkau kaya dan berkelimpahan. Ini kan kontradiktif. Semabuk tuh Yesus. Ada minum 1 tikus kemarin. Kan pada berbahagia orang yang pas Yohanes 10 dia sudah sadar. Atau Yesus seperti itu? Tidak, itu sama. Orang yang miskin itu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Ulang, 1, 2, 3. Orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Kalau Anda berkata bilang, pastor kita punya banyak masalah, berarti Anda nggak miskin. Kan Anda punya. Lepas itu kita semua miskin, pastor tahu. Kita konsai, semua disita. Ini untuk semua diambil setelah 3 bulan di Sinar Mas. Orang mau sutare. Nah, misalkan contoh jangan tersinggung Pak. Ada anak itu baik tersinggung. Contoh kan bisa. Orang debt collector datang, apa tulingan sudah datang? Misal. Pastor bilang kita belum bikin. Kita banyak masalah. Loh itu? Ibu bilang punya banyak masalah, berarti kan masih ada yang punya. Yo, masalah. Kalau orang miskin bilang begini, saya tidak punya masalah. Tetapi kan pastor kan munafik, faktanya saya punya masalah. Anda harus bilang, Yesus yang punya masalah. Pastor saya punya penyakit, berarti Anda kaya. Anda masih punya. Orang miskin itu tidak punya apa-apa selain Yesus. Itu bab 6. Itu bab 6. Itu saya bahas bab 6. Makanya orang miskin tidak punya apa-apa. Amin. Anda pikir orang yang punya rumah di Cicalengka nggak pusing? Ada kadang-kadang orang mungkin rumahnya sederhana, dia bahagia. Mungkin dia cuma buka jual pulsa yang untungnya kadang-kadang 10.000 jual 12.000. Ada orang jual pulsa 100.000 nggak bayar, habis. Kan susah jual pulsa dia. Ada yang 100.000 nggak bayar. Orangnya lari, itu untuk 1 bulan habis. Tapi dia bahagia. Amin. Itu orang dunia bilang begitu. Tapi kita bilang berbahagialah orang yang kita kok punya stres. Jangan bilang Yesus kok lagi stres. Loh, hidupmu kan katanya bukan aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi. Berarti kalau stres, Yesus yang stres.
Ketika Anda bilang, tapi kan Yesus nggak bisa stres. Tapi Yesus nggak bisa stres, lama-lama stres itu hilang. Hah? Ya begitulah. Sekarang saya akan khotbah human being dulu. Mari kita beri tepuk tangan. Akhirnya sudah sampai bab 7. Nanti bab 8, 9, 10 sama ini. Minggu depan saya akan khotbah tentang bab 12 SWOT. SWOT-nya ini Grace. Pertanyaannya begini, memang bisnis harus untung? Kalau nggak untung Pastor? Itu salah satu pertanyaan, salah satu triggernya begitu. Betul nggak? Ini yang kerja, kalau Anda 6 bulan tidak dapat penghasilan, fine or not fine? Kalau Anda bilang not fine, ya memang kan tujuannya cari duit. Anak aja cari duit. Saya nggak pernah lihat Pangeran Charles itu tadi dari tukang ojek di perempatan Maniani. Ada. Saya. Tapi kan Pastor, kan hidup dunia butuh makan. Siapa yang nggak tahu, nggak perlu diajari butuh makan. Kalau hidup di dunia butuh makan, perspektif Anda secara pengetahuan, gnosis, kenapa Yesus perumpamaan lihat burung di udara? Betul nggak? Ini nggak ngajarin kemalasan, ini ngomong tentang esensi di spirit. Saya nggak ngomong level jiwa. Hari ini saya akan khotbah human being, not human doing. Oke. Saya beritahu fakta supaya Anda siapa tahu ada yang lupa. Anda bukan robot. 1, 2, 3 katakan saya bukan robot. Yang kedua, Anda bukan mesin. Katakan saya bukan mesin. Nanti ingatkan, baca 20 kali setiap hari, saya bukan robot, saya bukan robot, saya bukan robot, saya bukan robot. Saya bukan robot, saya bukan mesin. Artinya begini, kenapa sih Anda ngotot mesin aja bisa diistirahatkan? Ini nasihat dari seorang kepala, tapi bukan kewahyuan. Maksud saya, Anda tidak diciptakan oleh pabrik manufaktur, Anda diciptakan oleh Tuhan Allah. Anda diciptakan oleh Tuhan Allah. Anda harus tahu, dalam bahasa Ibrani ketika Allah menciptakan manusia, Dia pakai 2 tangan. Artinya apa? Anda diciptakan dengan pelukan. Amin. Ya, Anda diciptakan dengan kasih sayang. Amin. Amin. Anda diciptakan dengan kasih sayang. Itu sebabnya kalau tipologi ini contoh di suami istri, saya Kristus, istri saya nggak bekerja. Makanya pernah saya bilang, kalau seorang istri kerja karena dia tidak percaya suaminya bisa mencukupi, itu kurang ajar. Tapi kalau dia kerja karena hobi, silakan. Loh, betul nggak maksud saya? Saya tanya, istri boleh kerja apa enggak? Tapi kalau tujuannya untuk kita nggak percaya kok mana bisa kasih kita hidup, itu bahaya. Sebenarnya sudah sekarat suaminya. Itu killing me softly. Kan sama kayak bilang Tuhan, sudah Jo, kita tahu mana sumati for kita. Boleh dong kita beli tiket sendiri. Kok Nana mau masuk di kerajaan Allah yang mana? Ya Nana punya lah. Kita suka kasih dia tiket. Boleh dong Pak Tuhan. Itu sama kurang ajarnya. Kurang ajar vertikal sama kurang ajar horizontal sama. Anda bukan robot, Anda bukan mesin. Saya beritahu Anda diciptakan oleh Allah. Mazmur ini orang Jawa yang nulis Mazmur. Ya. Kalau orang Batak Bangmur. Ya. Ada orang Jawa itu punya kitab di Mazmur Daud. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangmu tidak terlindung bagimu. Lihat, Tuhan memperhatikan tulang-tulang Anda, termasuk tulangnya di kampung. Paman maksudnya. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ada catatannya, tenang aja kalau hidung Anda bengkok karena operasi apa di surga boleh kasih betul ulang. Amin. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Lihat, pada waktu Anda masih janin, Tuhan sudah memperhatikan Anda. Kenapa Anda bilang sekarang, Tuhan tidak memperhatikan aku? Kurang ajar Anda. Amin. Anda masih kayak itu, apa? Anak cebong itu. Apa itu cebong? Anda tahu cebong? Itu yang kecil-kecil itu. Yang di sawakan itu. Yang sperma itu, yang ovum dan di batu-batu. Tuhan sudah memperhatikan Anda. Kalau Tuhan tidak berubah semenjak kecil, maka Tuhan akan membentuk, menenun, membuat, merekam, dan melihat bisnis yang dikerjakan. Amin. Amin. Iya, Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Anda yang suka berubah-ubah kayak Power Rangers, makanya Anda terus hidup di dalam Kristus. Amin. Jangan berubah-ubah. Yesus mencintai Anda tanpa syarat. Betul, tanpa syarat dari Yesus. Tapi Anda untuk merasakan cinta Yesus ada syaratnya.
Syaratnya jangan berbuat dosa, karena dosa menghalangi kasih itu sampai kepada Anda. Iya. Jadi jangan marah-marah sama Tuhan. Oke, saya tunjukkan perencanaan bagaimana Anda diciptakan. Perencanaan di Kejadian 1 ayat 26-27. Coba kita baca di Alkitab. Kejadian 26-27 bilang begini. Berfirmanlah Allah, ini perencanaannya, planningnya. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia, yang manusia katakan amin. Ya, Anda diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Kalau Anda membaca ini, maka Allah dikatakan berfirmanlah Allah yang perencanaan. Tapi pelaksanaannya, Kejadian 2 ayat 7, siapa yang menciptakan? Tuhan Allah. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah. Amin. Anda diciptakan oleh Tuhan Allah. Betul perencanaannya oleh Allah, tapi eksekusi pelaksanaan yang pertama, yang manusia yang laki-laki, Anda diciptakan oleh Tuhan Allah menurut gambar dan rupanya. Saya ulangi, Anda diciptakan oleh Tuhan Allah, Lord God, Yehovah Elohim. Yehovah itu lambang penebusan, berbicara tentang penebusan. Allah bicara tentang raja, kehakiman. Makanya hakim keadilan, makanya Allah hakim yang adil, bukan Tuhan hakim yang adil. Tuhan Yesus bukan Allah Yesus, karena Tuhan itu atribut kasih sayang. Setiap kali Alkitab ingin menulis tentang kasih sayang, tentang penebusan, selalu memakai kata Tuhan. Jadi Anda ditebus bahkan pada waktu Anda diciptakan. Artinya Tuhan tahu kok, mau ini memang mau jatuh dalam dosa. Amin. Maka kenapa Tuhan biarkan? Karena Anda bukan robot, Anda dikasih pilihan bebas. Amin. Anda boleh ibadah di sini, boleh enggak. Saya nggak pernah memaksa. Saya kan bukan pendeta yang kalau habis ibadah sampai minggu depan jangan lupa datang ulang. Enggak, saya bilang kalau boleh jangan datang. Saya larang datang, Anda datang. Kan salah Anda, bukan salah saya. Kemarin kok ada pendeta. Anda diciptakan oleh Tuhan Allah. Kambing, babi, anjing itu diciptakan oleh Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus, Tuhan tidak mati untuk sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Saya ulangi, Tuhan tidak mati untuk sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Makanya kalau Anda berdoa buat babi Rica, kuduskan dengan darah Yesus. Tidak usah makan Jo. Terlalu rendah darah Yesus untuk menyucikan babi Rica sekarang. Coba makanan disucikan oleh kuasa firman dan ucapan syukur. Tapi kadang-kadang pendeta-pendeta kalau dapat kuah kan, mari kita berdoa. Makanan sudah tersedia oleh keluarga Pepa, Mamangku. Contoh misalkan, Tuhan mungkin ingin mengambil hati yang punya keluarga. Kuduskan dengan darahmu, mulai dari babi rica, lagi babi tore, babi kecap, babi isi di apa? Alat apa babi apa itu kan? Bulu. Babi isi di bulu. Sedap itu. Tolong catat nomor 2 itu. Kuduskan dengan darah Yesus. Enggak perlu. Kuduskan dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Karena dia diciptakan oleh Allah. Amin. Yesus tidak mati buat anjing. Yesus mati buat sang pemilik anjing, Anda. Jangan pusing kalau anjing Anda mati. Pelaksanaan nomor 2, Kejadian 2, 21, 22. Perempuan semua bilang amin. Anda diciptakan melalui Adam oleh Allah. Kalau laki-laki diciptakan langsung oleh Allah. Kalau perempuan diciptakan oleh Allah melalui Adam. Laki-laki Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu nama yang diberikan pada waktu jatuh dalam dosa. Sebetulnya itu kita juga diciptakan di situ, karena yang disebut Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tidak menciptakan Adam. Jangan salah ya, bulu-bulu sebelum Tuhan menciptakan manusia dan perempuan, bukan Adam dan Hawa. Itu nama identifikasi setelah dosa. Sebenarnya kita semua kalau nggak jatuh dalam dosa kita nggak ada nama. Mungkin kasih nomor urut saja. Ya nomor urut 1, nomor 2. Nah, mungkin bayangan saya. Nama itu ada karena dosa supaya diidentifikasi. Yang nama ini lebih besar dosanya ini ya, misalkan Kevin Tindan lebih besar kan, Kevin Pepa lebih besar, begitu kan? Adik Dodo kami apalagi lebih badan besar, pasti dosa besar, gitu kan? Ya, oke. Saya beritahu ya. Saudara mengerti? Jadi yang perempuan sama yang manusia diciptakan dua-duanya oleh Allah. Katakan segambar dan serupa. Nah, menariknya di Kejadian 5 ayat yang ketiga, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikatakan begini, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Berarti bukan menurut rupa dan gambar Allah. Amin. Yang pertama ada 2 hal. Jadi anak-anaknya Adam sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak diciptakan menurut rupa dan gambar Allah.
Tapi kepada gambar Adam, kecuali Anda keturunan monyet dan Anda percaya teori Darwin. Ya tidak apa-apa. Jadi Anda diciptakan serupa dan segambar dengan Yaki. Ya tidak apa-apa, itu kan pilihan kan. Makanya kita kok suka garu-garu setiap khotbah pastor. Itu berarti mungkin tanda-tanda nenek moyang Anda. Kalau nenek moyang saya seorang pelaut, kalau Anda mungkin ya monyet kan mungkin dari buah-buahan itu. Nah, yang menarik, anak-anak Adam itu menurut rupa dan gambar. Kalau manusia, kalau Adam dan Hawa itu gambar dan rupa. Anda perhatikan enggak? Kan Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan mereka menurut gambar dan rupa. Tapi di sini menurut rupa dan gambar. Kalau kita itu gambar itu masalah inner. Jadi terpancar dari dalam. Kalau yang belum kenal Yesus, dia lupa dulu. Ya kan? Anda pikir orang yang nggak percaya Yesus diciptakan bukan oleh Yesus? Sama. Amin. Itu orang bersaudara. Amin. Saya setuju dengan orang bersaudara. Mau orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, mereka sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang sama yang kita percayai. Cuma mereka rupa dan gambar. Amin. Terjadi peralihan ketika Anda percaya Yesus, maka Anda menjadi segambar dan serupa, bukan serupa dan segambar. Nanti supaya lebih jelas, baca bukunya. Nah, saya mau maju lagi. Oke, langkah yang pertama ketika Tuhan membentuk manusia, Tuhan Allah membentuk dari tanah dulu. Ya, dari tanah dibentuk. Berarti jasmani tubuh dari dulu. Baru langkah kedua, ayat ini dari Kejadian 2 itu, lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup. Menghembuskan roh. Kata yang dipakai untuk nafas itu ket dan yod. Cai tulisannya. Cari Hotel Alfa Yogyakarta, Yankee. Cai. Nah, cai itu tidak dalam bentuk singular tapi dalam bentuk plural. Saya beritahu, ini bicara tentang manusia diciptakan oleh nafas, bukan oleh Tuhan sebagai nafas. Tolong bedakan antara Tuhan menghembuskan nafas. Itu sebabnya ketika manusia di dalam Taman Eden, dia harus wajib makan pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu Tuhan sebagai nafas. Tolong bedakan antara nafas Allah dan Tuhan sebagai nafas. Kita memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada Adam dan Hawa di Taman Eden karena kita makan Yesus. Anda mengerti maksud saya? Jadi pada waktu mereka diciptakan, Tuhan menghembuskan nafas, itu bagian dari Tuhan, bukan Tuhan yang masuk. Itu sebabnya mereka harus tetap makan pohon kehidupan. Kalau Tuhan sudah masuk, nggak perlu pohon kehidupan. Itu artinya mereka punya tanggung jawab. Dan Adam dan Hawa itu belum sempat makan pohon kehidupan. Kita jauh lebih baik, amin. Karena kita ada di Adam yang terakhir, manusia yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 45-47. Yesus adalah Adam yang terakhir, manusia yang kedua. Kita makan Yesus. Makanya itu esensi perjamuan kudus. Lambangkan, amin. Anda makan Yesus. Itu sebabnya hasilnya manusia menjadi makhluk hidup. Kalau Kejadian 27 menjadi living soul. Dari perspektif Aramik itu bahasa asli ini, kitab ini. Living soul itu speaking spirit. Katakan speaking spirit. Ya. Anda adalah roh, speaking spirit. Supaya Anda berfungsi sebagai Anda sebagaimana mestinya, Anda harus berani bicara. Betul nggak? Anda bisa, makanya kalau tiap pagi kan saya bilang begini. Makanya saya tulis di belakang WhatsApp. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan jadikan dalam hidupku. Anda harus dapat dinuskunya sebelum pergi kerja, katakan, aku dibenarkan, aku dikuduskan, aku lebih dari pemenang, aku dicintai tanpa syarat. Kalau Anda tidak mengerti, kalau Anda tidak ngomong, pastor kan ngomong dalam hati kan bisa, tidak bisa. Anda harus ngomong, telinga Anda dengar. Kata Yehova Rafa, Allah adalah kesembuhan. Rafa, res PH, res kepala, P mulut, He Yesus kasih karunia. Apa yang ada di kepala Anda harus ngomong. Amin. Yesus menyembuhkan saya. Terus Iblis bilang begini, mana sesembuh? Di penjualan masih ada. Nah, masih ada begitu. Bilang, Yesus menyembuhkan saya. Padiam kok anak iblis. Iya, Anda harus bilang begitu. Akan ada suara-suara seperti itu. Amin. Yesus mencintai saya tanpa syarat. Mana Anda jatuh bangun dalam dosa? Iya, kalau istri dia jatuh bangun aku mengejar, Anda jatuh bangun dalam dosa. Ya. Yesus tetap mencintai tanpa syarat. Tapi saya tidak mendorong Anda untuk terus jatuh dalam dosa. Tapi artinya ketika kesadaran itu akan menghentikan Anda jatuh dalam dosa. Tolong dipahami dengan benar. Nah, jadi Anda adalah roh. Katakan, saya adalah roh. Saya punya jiwa. Saya tinggal dalam tubuh. Nah, saudara, ini adalah Anda. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita punya roh.
Semua di sini punya roh, amin. Makanya Anda bisa bernafas. Semua kita punya jiwa, perasaan, kemauan, kehendak, dan kita semua punya tubuh. Coba lihat kanan kirinya ada tubuh. Kalau tidak, berarti dia lembut. Ya. Jika di mana P sebelah kanan itu ada orang? Mana ada di bau parfum loh, Pastor? Hati. Nah, menurut kenapa Tuhan tinggal di dalam roh? Saya berikan ilustrasi paling gampang. Air tidak bisa menyatu dengan minyak. Air sama minyak. Air bisa menyatu dengan air, minyak dengan minyak. Tuhan tidak bisa menyatu dengan jiwamu. Jiwa bicara tentang perasaan, kemauan, kehendak. Makanya kalau Anda mau kehendak Allah menjadi kehendakmu susah. Perasaan Allah menjadi perasaan Tuhan. Biarkan aku merasakan apa yang kau rasakan. Emang Anda bisa? Hah? Hah? Jiwa bicara tentang pikiran, betul nggak? Nggak bisa. Allah harus menyatu dengan sesuatu yang sama. Spirit, roh huruf kecil dengan roh huruf besar. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 22, 23, 24. Allah itu roh. Amin. Itu sebabnya dia tinggal di dalam roh. Dan itu sebabnya ketika Allah yang roh itu, maka dia berbuah roh. Disebut dengan buah roh. Galatia 5, 22, 23. Itu bukan buah roh kecil, buah roh besar. Tapi nggak bisa, buah roh tidak bisa dihasilkan dari jiwa, itu buah jiwa jadinya. Nah, Anda mesti berusaha loh menghasilkan buah-buah roh. Nah, nggak bisa, berarti jiwa, bukan buah roh, itu buah jiwa. Apa maksud saya? Agama Kristen menghasilkan, contoh, sebutkan buah roh. Kemurahan. Kemurahan itu misalkan memberi persembahan, contoh. Lalu pendeta mulai begini, Anda harus punya kemauan memberi sampai terasa sakit. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Karena ada duit berapa? 10.000. Ini ongkos foto pulang nanti. Nana kasih buat Yesus. Kok kita Pak Dong? Nana berjalan kaki. Pendeta gila itu. Pantesan banyak orang melambai-melambai. Kan orang dari gereja-gereja begitu. Nggak bisa. Coba Anda secara istilah buah roh dihasilkan oleh jiwa, buah roh dihasilkan oleh kemauan. Nggak bisa. Miliki kemauan untuk berbuah. Itu bodoh. Saya itu gemes sekali sama agama Kristen, saudara. Makanya saya pakai agama Kristen cuma di KTP, sisanya sudah selesai. Mau untuk ngurus ini, ngurus itu. Church without religion. Saya Kristen KTP, bukan KTP Kristen, ya jangan salah. Saya Kristen KTP, Kristen saya di KTP, tapi saya percaya Yesus. Ya, kalau saya nggak ada agama, masa saya tulis agama di KTP, agama tidak ada. Oh, diciduk saya. Gak mungkin kan ada jenguk saya di Malendeng. Pastor Daud ada sama dia ya? Mungkin Pak, menurut tim pastoral kok ada masih Malendeng. Menangis ya. Supaya Anda mengerti, jiwa itu tak bisa menghasilkan kemurahan. Tak bisa, saya mendorong ini motivator. Bedanya, nih hati-hati ya. Sekarang banyak pengkhotbah bukan pengkhotbah, itu motivator. Ibadah hari Minggu itu bukan ibadah hari Minggu, tapi seminar motivasi hari Minggu. Kalau ada pendeta khotbah, kesimpulannya bukan Yesus, tapi kesimpulannya kata-kata motivasi. Saudara, luar biasa, tetap bergairah dalam Yesus. Bukan, itu masih motivator. Jangan bilang dia pengkhotbah. Anda mengerti? Tetap semangat mengikut Tuhan. Sama di sana juga tetap semangat sholat. Apalagi dalam masjid gaji ini. Tidak, jiwa itu perasaan dengan kemauan. Kalau roh, Anda hanya bicara tentang Yesus. Makanya nanti mungkin di conference saya akan berbagi tentang trigger as trigger. Saya tidak bisa training others, saya bisa trigger others. Saya bisa memicu. Saya tidak bisa membuat Anda mengenal Yesus, saya hanya memicu pengenalan itu. Karena Yesus lebih besar daripada saya, masa saya memicu Yesus? Yang betul saja. Hah? Itu sebabnya manusia, itu sebabnya 1 Timotius 6 ayat 11 kita dikatakan manusia Allah. Betul nggak? 1 Timotius 6 ayat 11, hai manusia Allah. Anda bukan manusia. Katakan saya bukan manusia. Saya manusia Allah. Siapa yang baru pertama kali dengar judul istilah manusia Allah? Meskipun Anda sudah khatam baca Alkitab 5 kali, Kejadian sampai peta Alkitab. Manusia Allah. Amin. Anda manusia Allah. Anda identitas Anda ada di roh. Saya ulangi, kalau kenalan sama orang, misalkan bisnis, kasih kenalan, sebut identitas yang di roh, baru yang di jiwa, baru yang di tubuh. Misalkan di roh, saya. Kalau nama siapa Pak? Saya orang yang dicintai tanpa syarat. Nama saya Daud. Begitu, jangan saya tukang ojek. Saya mahasiswa, jangan. Itu bukan status, itu status palsu. Status ada di roh, betul nggak? Kalau Anda bilang saya mahasiswa, suatu saat Anda jadi
presiden, ada kan? Bukan sebut saya dulu mahasiswa sekarang presiden, enggak gitu kan? Kalau status palsu ganti-ganti, makanya kepalsuan di mana-mana. Cuma satu yang benar, NCC Manado. Iya, saya kan nggak pernah ganti-ganti. Kan pernah saya bilang, kalau saya berhenti khotbah Yesus, tolong lempari saya dengan batu. Dan saya kasih kesempatan istri saya yang pertama kali. Jangan besar-besar ya. Artinya, saya ingin mengubahkan Yesus. Artinya, status Anda ada di roh. You are human being. Amin. Betul gak? Suatu saat Anda akan berhenti. Jangan saya orang Jawa. Katakan apa? Saya apa? Coba bilang kanan kirinya apa? Saya orang yang dipeluk Yesus siang malam apa-apa. Saya orang yang dipelukisasi sama harmonisasi kasih Yesus. Gagal itu. Bilang begitu. Kalau kenal aja, kalau ngelamar kerja bilang begitu. Amin. Supaya Manado mengenal Yesus. Amin. Misalkan interview. Nama siapa? Kita Pak, orang yang dicintai Yesus. Kita nama Pak Roy Putranto. Begitu. Kita kok anak raja secara raja. Oh, kaya anak. Iya Pak, makanya karena kita kaya, kita kok rekreasi di sini. Itu bab 12. Bisnis adalah rekreasi. Tunggu minggu depan. Betul. Kerja itu senang-senang. Gak kerja, gak makan. Gak percaya saya. Buktinya saya pernah tidak kerja 3 bulan. Buktinya saya tetap makan. Enggak, saya nggak mengajar untuk Anda tidak cari kerja, tidak ya. Artinya ada kalanya Anda tidak pernah nggak? Nih bapak-bapak, pernah nggak Anda dalam situasi nggak pernah kerja? Buktinya Anda nggak mati. Kenapa Anda takut? Nggak, jangan. Saya tidak mengurangi antusias Anda untuk